Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Hari ini merupakan pengalaman yang sangat mengesankan sekali. Sangat mengesankan karena terlambat. Perjalanan yang semestinya untuk ukuran daerah lain bisa ditempuh dalam hitungan menit, karena jaraknya yang sebenarnya dekat, hanya 50 sampai 60 km, ternyata harus ditempuh dengan estimasi waktu yang jauh lebih lama, karena memang kita di Jakarta. Saya yang hanya sesekali seperti ini, itu sudah bisa membayangkan betapa susahnya orang hidup di Jakarta. Susah banget. Untuk memikirkan kalau ini tidak usah dipikirkan. Untuk memikirkan kemacetan saja, saya yakin sudah sekian banyak memori, kecepatan berpikir yang harus dihabiskan hanya untuk kemacetan. Belum lagi kalau misalkan saya membayangkan persaingan hidup yang sangat keras di ibu kota semacam Jakarta ini. Nah, kemudian lingkungan dari yang paling terkecil lingkupnya, yaitu keluarga, kemudian sampai meluas dan melebar lagi tingkatan masyarakat, bahkan mungkin sampai kepentingan di dalam bernegara. Nah, tentu membutuhkan iman yang kuat sekali. Membutuhkan iman yang kuat sekali. Oleh karenanya memang istiqomah di tengah gegap gempita kehidupan ibu kota seperti ini nilainya lebih mahal dibandingkan istiqomah yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang hidup di luar ibu kota. Mereka yang mampu istiqomah dalam kehidupan yang sekeras ini, insya Allah betul-betul menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang resiko untuk futur, jenuh, bosan, kemudian lari meninggalkan agama lebih besar. Risikonya jauh lebih besar. Karena godaan itu seolah-olah selalu berubah wajah, berubah rupa, warnanya pun seakan-akan tidak pernah sama. Ada saja godaan, bujuk rayu yang akan menurunkan kualitas iman seorang hamba. Nah, maka mengalami peristiwa dan momen pagi ini yang terlambat, akhirnya saya bisa memahami. Kalau misalkan ada sejumlah pejabat, orang-orang kaya, para pengusaha, nah, kemudian demi mencari kebahagiaan, akhirnya salah jalan dan sesat berpikir, menyangka bahwa cara-cara dan tarekat sufi
adalah cara dan metode terbaik untuk meraih ketenangan. Dari dulu saya sudah mendengar seperti ini. Ada kehidupan di tengah-tengah hiruk pikuk ibu kota. Nah, sejumlah orang yang mengadakan kajian di rumahnya, mengadakan kajian di musola dan masjid pribadinya, mengundang seorang ustadz, seorang kiai yang mengajarkan tarekat-tarekat sufi, suluk, nah, perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dulu hanya sekedar mengerti, sekarang saya sudah bisa membayangkan. Memang wajar saja apabila kemudian kajian-kajian sufi seperti itu mendapatkan tempat tersendiri di kalangan warga ibu kota. Nah, padahal hakikatnya bukannya bertambah tenang, bukan pula semakin bahagia. Justru dengan tarikat-tarikat dan jalan-jalan sufi seperti itu, seorang hamba akan semakin tersiksa dan menderita. Nah, tersiksa dan menderita. Kenapa seperti itu? Karena mereka yang mengikuti jalan-jalan sufi, mereka yang mengikuti jalan-jalan tarekat, nah, sesungguhnya mereka sedang terbelenggu dan terpenjara. Nah, oleh pemikiran sesat, mereka justru berputar-putar di jalan yang semakin waktu semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru ditanamkan ke dalam pikiran mereka hal-hal yang berat. Begitu, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Nah, ghulu, sikap ekstrim yang semacam ini. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melarang. Nabi Muhammad SAW melarang sikap ekstrim. Termasuk dalam hal ini. Demi mencari ketenangan, demi mencari kebahagiaan, akhirnya salah jalan. Nah, akhirnya salah jalan. Mengamalkan wirid dan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Nah, setiap kali menyebut Allah, nafasnya harus tepat di sini. Ditarik, Allah, Allah, Allah. Dan itu fakta. Yang di lapangan memang menyatakan seperti itu. Kenyataan berbicara. Nah, kenyataan berbicara. Ini kan amalan yang ekstrim. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau pun tidak pernah melakukannya. Nah, kemudian kenapa lantas dipilih oleh sebagian orang menjadi jalan menuju kebahagiaan. Jalan untuk mencari cahaya serta ketenangan. Nah, maka disinilah dakwah salafiyah. Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus terus digelorakan, disuarakan. Tanpa mengenal menyerah, tidak mengenal putus asa. Sama-sama bergerak, berta'awun. Nah, saling menjaga komunikasi. Apa yang ia punya, ia berikan untuk dakwah salafiyah, dakwah Ahlus Sunnah. Kasihan ketika kita melihat kenyataan seperti ini. Nah, ketika kita melihat orang-orang tersesat semacam ini, mestinya ada satu sisi dari kita, sisi kasihan. Belas kasih kita kepada mereka. Dengan belas kasih kita kepada mereka, akhirnya kita terpacu, termotivasi, memiliki semangat untuk berdakwah, menyampaikan al-haq itu semacam ini. Sementara jalan yang Anda pilih itu salah. Cara yang Anda lakukan itu tidak benar. Itu adalah kebatilan. Nah, tetapi di sisi yang lain, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita pun tidak boleh terlalu mengikuti perasaan, kemudian terseret oleh arus yang mereka buat. Terseret oleh arus yang mereka buat. Nah, akhirnya berpindah pengajian dari satu rumah ke rumah yang lain. Tuh, rumahnya besar sekali, pejabat ngaji di sana. Kumpulin keluarganya, pejabat-pejabat, rekanan kerja dan kantornya kumpulin, ngisi taklim di sana. Minggu depan pindah lagi, tuh rumah besar gedung, masuk sana, masuk sini. Nah, tanpa sadar kemudian terbawa oleh arus yang mereka ciptakan. Bukannya kita mengajak mereka, tetapi kita yang akhirnya terbawa oleh mereka. Yang seperti ini pun tidak dibenarkan. Nah, seharusnya kalau kita memiliki semangat, kesungguhan untuk mengajak dan menyeru mereka kepada jalan ketenangan, jalan kebahagiaan, ajaklah mereka, orang-orang ini yang kita pandang punya pangkat, jabatan, kuasa, rekanan, ini dan itu, uang, duit, fulus, kan gitu. Koceknya tebal. Kita ajak justru menghadiri majelis-majelis yang semacam ini. Kita keluarkan mereka dari rumah.
Kita berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan mereka dari rumah. Bukankah rumah-rumah seperti itu yang menjadi salah satu sumber kesumpekan, sumber kesempitan hidup mereka ada di dalam rumah. Inginnya sih baik, dakwah itu dibawa ke dalam rumah. Subhanallah, pemikiran yang baik, niatan yang bagus. Nah, tapi kalau sekali dua kali masih ditolerir mungkin. Nah, tapi seharusnya pada langkah-langkah yang berikutnya kita berusaha mengeluarkan mereka dari rumah sebagai sumber kesumpekan dan kesempitan mereka. Kita arahkan mereka, orang-orang itu yang ingin mencari ketenangan dan kebahagiaan, hadiri majelis-majelis ta'lim semacam ini yang antum sudah pilih dan antum duduk saat ini di dalamnya. Nah, bukankah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di dalam sejarahnya di fase Madinah, beliau menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan, pusat tarbiyah dan ta'lim. Walaupun sesekali beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkenan untuk mengunjungi rumah per rumah, kabilah per kabilah, kampung demi kampung beliau kunjungi. Nah, tetapi sebagai pusat pendidikan, tarbiyah dan ta'lim, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, membimbing dan mengarahkan umat, di mana dan kemana beliau arahkan? Ke masjid. Nah, di masjid. Kalau misalkan kajian-kajian itu di rumah orang kaya, di rumah orang yang punya duit, di rumah orang yang punya kuasa, di rumah orang yang punya ini dan itu. Nah, jelas sekali perbedaannya antara si pemilik rumah dengan mereka yang datang bertamu, datang mengikuti kajian. Beda. Tapi subhanallah, kalau kita berkumpul di tempat semacam ini, di masjid-masjid Allah Azza wa Jalla, apakah ada rasa beda antara saya dengan yang di ujung sana, yang di pojok sini dengan yang di tengah? Walaupun mungkin di luar statusnya berbeda, pangkatnya juga tidak sama, yang sana lebih tinggi, yang sini lebih rendah, tapi alhamdulillah kita sama-sama merasa satu, sama-sama tinggi, sama-sama rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula para ulama rahimahumullah menyampaikan pesan kepada kita bahwasanya al-ilmu itu yu'ta wala ya'ti. Bayangkan sekaliber dan setinggi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahrul Ummah, itu gelar beliau. Bahrul Ummah, samudra ilmu dari umat Islam. Samudra ilmu dari umat Islam. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anggota termuda Majelis Syura Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nah, beliau yang memiliki kedekatan langsung secara nasab maupun secara keilmuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas yang seperti ini kedudukannya, beliau tetap tawadhu, rendah hati, bersabar. Nah, lebih memilih untuk menjalankan spiritnya, al-ilmu itu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangin, bukan datang sendiri. Ilmu itu yang harus didatangi, bukan kita berharap ilmu datang terus. Kata para ulama, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan belajar. Kita yang harus aktif. Kita yang harus aktif untuk mencari, mengumpulkan, menghimpun, agar ilmu itu betul-betul kita miliki, kita punya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma keliling dari satu rumah sahabat yang tua, yang senior, yang kibar, dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansor, orang-orang para sahabat yang pernah ikut perang Badar, pernah ikut perang Uhud, mereka yang berbai'atur ridwan, mengikuti perjanjian Hudaybiyah. Itu didatangin satu-satu, diketuk pintu rumahnya, sambil bertanya setelah dibuka, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibnu ammi Rasulillah. Nah, sepupu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Mereka, para sahabat yang didatangi oleh Ibnu Abbas, justru semakin menaruh hormat. Semakin menaruh hormat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu ammi Rasulillah. Tidak dipanggil dengan namanya Ibnu Abbas, bukan. Tetapi demi memuliakan dan menghormati Ibnu Abbas, beliau dipanggil dengan Ibnu ammi Rasulillah.
tetap dikaitkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Putra paman Rasulullah, yaitu sepupu. Nah, apa yang bisa saya bantu? Ibnu Abbas baru menyampaikan hajatnya. Saya datang kemari untuk meminta riwayat hadis yang pernah Anda dengar langsung dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampaikan 1, 2, 3. Cukup. Nah, sampai kemudian dikisahkan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sampai kemudian ketika datang ke rumah salah seorang sahabat, pintu tertutup. Beliau sabar menunggu. Menunggu, terduduk, sampai kemudian beliau tertidur, diterpa oleh angin dan debu. Nah, yang menghapus wajah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Menanti sampai keluarnya sahabat tersebut untuk melaksanakan salat berjamaah. Ketika sahabat itu keluar, kaget. Ibnu Ammi Rasulullah, kenapa Anda datang kemari? Kalau perlu silahkan Anda panggil saya yang akan datang menemui Anda. Saking hormatnya para sahabat kepada Ibnu Abbas, keluarga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tetapi dengan tegas, penuh kesopanan, menunjukkan semangat dan ketulusan, apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? Jawaban beliau tadi, bahwasanya innamal al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itulah yang harus dicari, didatengin, dihadirin. Bukannya kita berharap ilmu itu datang terus. Sungguh sangat berbeda, ikhwati fillah barakallahu fikum. Sungguh sangat berbeda rasanya ketika kita duduk disatukan di satu atap seperti ini, dalam sebuah ruangan. Ruangan seluas ini, ruangan yang selalu digunakan untuk salat berjamaah, untuk berzikir, membaca Al-Quran dan seterusnya. Nah, betul-betul rumah Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini. Kemudian kita manfaatkan untuk belajar agama, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Nabi Muhammad SAW, lebih menenangkan, lebih menenteramkan, lebih menyenangkan dibandingkan terus-menerus taklim dari satu rumah ke rumah yang lain, rumah ini, rumah itu. Beda. Nah, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua yang hadir di sini. Nah, hadir di sini untuk sama-sama belajar mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Siraman rohani, penyejuk jiwa dan hati dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW telah menjadi kebutuhan primer dan utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tanpa kegiatan semacam ini, hati itu akan terasa gersang. Hati itu akan betul-betul kering, kerontang. Sudah sekian banyak orang bercerita. Dan cerita ini bukan cerita buatan, tetapi cerita nyata sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Bahwa mereka yang jauh dari ilmu, mereka yang jauh dari Al-Quran, mereka yang jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka yang jauh dari ahlul ilm, mereka ini merasakan bahwa ada bagian dari kehidupan yang hilang. Ada bagian dari kehidupan ini yang betul-betul hilang. Uang ada, harta tidak terhitung jumlahnya. Istri dan anak-anak selalu setia menemani di sekelilingnya. Pangkat, kedudukan dan jabatan pun seperti itu. Meskipun dia tidak mengejar, kadang-kadang ia yang dikejar oleh pangkat dan kedudukan. Nah, prestis, gengsi, popularitas, apa yang tidak ia punya? Apa yang tidak ia punya? Tetapi faktanya, ia masih saja merasa kurang. Masih ada sesuatu yang belum ia temukan. Masih saja ada sesuatu yang belum ia temukan. Dan itu kan fakta. Kenyataan di lapangan berbicara seperti itu. Nah, dari sekian banyak orang yang mencari sesuatu yang hilang itu. Dari sekian banyak orang yang terus mencari dan mencari, penggalan hati yang seakan-akan membuat kosong itu dicari. Akhirnya ketemu juga jawabannya. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama yang dengan gigih dan tekun, teguh, istiqamah, kokoh mengikuti jalan mereka.
Kehidupan mereka super tenang. Tenang, tentrem, plus. Padahal apa yang mereka punya tidak lebih banyak dari apa yang kita punya. Apa yang mereka punya tidak lebih banyak dari apa yang kita punya. Kalau mau dihitung-hitung kita jauh lebih kaya. Kalau mau dihitung-hitung kita jauh lebih kaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama yang betul-betul mengikuti jejak mereka. Kalau mau dihitung-hitung. Misalkan berita dari ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Seperti itu juga berita dari Ummu Salamah, ibunda kita juga, serta istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Apa kata mereka? Ibunda kita ini, marra alaina hilalun thumma hilalun thumma hilalun. Wa ma kana ma'ana illa al-aswadan al-ma'u wa tamru. Kata ibunda kita, istri-istri tercinta Nabi alaihi salatu wasalam, terbit bulan Sabit pertama, hilal. Terbit bulan Sabit yang kedua. Terbit lagi bulan Sabit yang ketiga. 2 bulan berturut-turut. Kami tidak punya bahan makanan. Kami tidak punya bahan makanan di dalam rumah kecuali 2 jenis saja, kurma dan air putih. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mau dihitung-hitung kita jauh lebih kaya. Kurma saja numpuk hadiah dari Ramadan kemarin belum habis-habis. Enggak doyan. Air putih kalau enggak RO enggak mau. Harus mineral, air sumur, Jakarta polusi. Entar sakit. Kan itu. Itu air tuh numpuk. Kurma seperti yang saya gambarkan tadi dari Ramadan kemarin enggak habis-habis. Ini mau beli lagi untuk Ramadan tahun berikutnya. Tetapi itu bahan pokok makanan Nabi Muhammad SAW yang kemudian hari diteliti, dipelajari, subhanallah, para pakar kesehatan dan ahli gizi, subhanallah, mereka mengatakan justru itu sumber kekuatannya Nabi Muhammad SAW. Air dengan kurma yang tentu kualitasnya seperti kualitas zaman dulu, itu sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan energi tubuh. Kita kan yang bertumpuk jenis makanannya, bahkan kadang-kadang melebihi kebutuhan yang kita perlukan. Maka kalau sekarang ada idiom mengatakan beberapa penyakit yang dulunya hanya diidap oleh para raja dan pangeran serta menteri, sekarang rakyat jelata yang tinggal di kampung kumuh saja ikut merasakannya. Asam urat, kanker, diabetes. Zaman dulu penyakit-penyakit seperti ini yang mengidap hanya para raja karena makanannya enak semua. Zaman sekarang orang miskin saja penyakitnya kayak orang kaya. Begitu dokter? Ya ada dokter Diaul nih, kawan dari Solo yang ikut menemani. Sampai ada idiom seperti itu. Luar biasa kan betapa kayanya kita. Tetapi apakah setenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehidupan kita? Ya jawabannya enggak. Sama sekali. Ketenangan yang kita rasakan saat ini belum mencapai ketenangan puncak yang pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Satu sisi saja yang mungkin bisa kita ambil sebagai contoh. Satu sisi yang bisa kita ambil sebagai contoh. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Sikap qanaah. Sikap qanaah. Selalu merasa cukup. Nah, ini kan konsep yang diajarkan oleh Islam, konsep yang maha sempurna. Kita yang senang ngaji, senang menghadiri majelis taklim semacam ini, memang sering mendengar dan mengerti. Ada tuh konsep Islam qanaah. Tetapi sampai sejauh mana kita mempraktikkan sikap qanaah dalam kehidupan sehari-hari? Apakah sikap qanaah yang kita miliki sudah sama dengan sikap qanaah yang pernah dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya? Nah, padahal bila sikap qanaah ini betul-betul kita punya, kita miliki, nah, maka itu sudah bisa memangkas sekian banyak masalah dan problem. Sikap qanaah. Nah, sikap qanaah yang kita miliki itu bisa memangkas sekian banyak masalah dan problem. Nah, depresi, stres dan yang semisalnya. Nah, itu semua lahir dari sikap tidak qanaah.
tidak mau menerima dengan apa yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa kurang. Karena sikap merasa kurang ini yang muncul, akhirnya, kalau dalam bahasa kita itu, dalam bahasa Jawa, kemurungsung. Nggak tahu tuh bahasa Betawinya apa. Apa bahasa Betawinya kemurungsung? Yang punya darah Jawa dan Betawi seharusnya bisa menjawab. Apa kemurungsung tuh? Nggak ada bahasa Betawinya. Tahu kemurungsung nggak? Kemurungsung itu apa? Hah? Galau ya? Galau. Kemurungsung itu artinya apa ya? Selalu terus merasa dikejar-kejar terus, nggak pernah merasa puas, selalu terburu-buru, tergesa-gesa. Itu campur menjadi satu dalam satu rasa, namanya kemurungsung. Campur menjadi satu dalam sebuah rasa, namanya kemurungsung. Nah, seolah-olah begitu. Ia tidak pernah merasa puas terus. Kalau orang sudah tidak pernah merasa puas, bagaimana ia bisa hidup tenang? Bagaimana mungkin dia bisa hidup tenang sementara ia selalu dikejar oleh rasa tidak puas, kurang. Begitu. Yang ia lihat orang yang ada di atasnya terus begitu. Pola berpikirnya itu. Tetangga punya kulkas buatan Itali, masa punya kita Cina? Bang, beli dong bang, kulkas yang buatan Itali. Emang kenapa? Katanya lebih bagus. Padahal kulkas Cina udah punya. Lihat tetangga itu, ia tidak pernah merasa puas. Padahal dalam sikap qanaah, seperti apa Nabi Muhammad SAW membimbing kita. Luar biasa ini bimbingan dari Nabi SAW ini. Bila bimbingan dari Nabi SAW, taujih nabawi, arahan dari beliau SAW ini betul kita wujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa pengaruhnya. Menenangkan pikiran, menyenangkan dan menenteramkan hati. Sebuah hadis yang sudah sering kita dengar, tapi saya kira perlu juga untuk diulang sebagai cara untuk menyadarkan kita bahwa kita selama ini hidup dalam penuh kenikmatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, coba, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Oh, ini luar biasa ini. Kata-kata emas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dalam hal keduniaan. Dalam hal keduniaan, pesan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, lihatlah orang yang lebih buruk dari keadaan kalian. Perhatikan orang yang kedudukannya ada di bawah kalian. Jangan melihat ke atas. Apa sebabnya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sikap seperti itu akan lebih memudahkan kamu untuk tidak menganggap kecil nikmat yang Allah berikan untukmu. Luar biasa. Ya kalau kita jalan-jalan di kompleks perumahan mewah teh ya begini aja doang, sepi. Ada pagar garasi yang tidak tertutup penuh itu, ada lubang-lubangnya, mobil 3. Motornya. Makin puyeng aja gitu. Bener mas, bener. Makin puyeng kalau kita seperti itu. Tapi kalau misalkan kita amalkan sabda Nabi kan, Masya Allah tenang. Jadi kalau ngajak anak jalan-jalan jangan ke ini perumahan mewah, diajak ke ini nih kampung-kampung kumuh. Di di dekat sungai, di bawah jembatan dan kolongnya. Nah, ada cerita seorang kenalan seperti itu. Anaknya mintanya macam-macam, minta ini pak, minta ini pak, minta ini pak, minta ini pak. Anak kecil mau dipahamin dengan verbal secara langsung kata-kata kan susah. Cara berpikirnya masih cara berpikir anak-anak. Suatu saat hari libur, papahnya ini, orang tuanya ngajak anak-anaknya cowok 2, laki-laki. Dinaikkan ke atas motor, diajak jalan-jalan keliling kota. Ceritanya ini bukan kota Jakarta yang jelas.
keliling kota, terus akhirnya disinggahkan, masuk ke kampung-kampung kumuh di bawah jembatan tuh. Mobil diparkir, kedua anaknya diajak jalan-jalan. Tuh lihat. Suruh melihat secara langsung, menyaksikan agar dia menilai sendiri seperti apakah hidup susahnya mereka itu. Nah, gubuk-gubuk, ya kan. Suara musik yang mengiringi itu bukan musiknya yang melankolis dan romantis, itu bukan. Suara nyamuk. Itu suara musik semalam-malamnya kan. Itu luar biasa. Bau busuk itu menyengat. Sangat mengganggu pernafasan sekali. Kedua anak itu, anaknya langsung melihat secara nyata bagaimana anak-anak kecil bermain penuh kotor, debu, sampah, makannya apa adanya, jemuran itu, wah, kayak orang pasar kaget malam aja kan, jualan baju. Setelah melihat secara langsung, menyaksikan, baru sang ayah berusaha untuk menyadarkan. Bagaimana? Bukankah kehidupan kita selama ini jauh lebih baik dari mereka? Apakah Mas mau hidup seperti anak-anak ini? Itu langsung tersadar. Alhamdulillah dengan cara seperti itu, subhanallah, gak pernah minta yang macam-macam lagi. Bersyukur terus. Hidup lebih ekonomis. Karena anaknya gak minta macam-macam. Nah, ini sabda Nabi SAW. Konsep Islam itu betul-betul matang. Sempurna. Betul-betul sempurna. Ini kan pesan dari Nabi SAW. Lihat orang yang di bawahmu. Jangan lihat di atasmu. Dalam urusan apa? Dunia. Dalam urusan dunia. Apalagi kalau kemudian kita terpukau, tercengang dengan kemajuan teknologi dan perkembangan dunia yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Wah, gitu. Udah mulai dibanding-bandingin nih. Banding-bandingin. Jakarta sama Canberra jauh banget. Singapura tuh, misalkan. Bersih kotanya, aturannya ini dan itu. Jakarta macet, banjir. Nah, ya yang seperti itu benar kata Mas siapa tadi? Auza'i, puyeng. Bener-bener puyeng. Nah, coba deh jalan-jalan misalkan sampai ke ujung Kalimantan Utara sana. Jalannya masih begini, lubang semua. Itu masih jalannya tanah. Bersyukur deh di Jakarta, aspalnya halus meskipun macet. Kan bersyukur. Kan kehidupan seperti itu. Yang lainnya udah punya mobil, motor bagus, keren, abis gitu. Kapan ya punya motor sama mobil seperti itu? Tambah puyeng. Tambah puyeng. Tapi coba sekali-kali waktu ngajak istri, ngajak anak-anak pulang kampung, jalan-jalan ke kampung misalkan. Lihat simbah-simbah tua, kakek nenek naik sepeda ontel Jawa tuh, wah, gitu. Karung penuh padi di belakangnya atau rumput untuk makanan sapi serta kambing. Senyum tuh si kakek, seneng, dinikmati banget tuh. Jarak dekat antara sawah dan rumah, yang kalau kita pakai motor itu bisa jarak tempuh 10 menit, 15 menit, itu si kakek mau tuh setengah jam, 1 jam. Dinikmati banget tuh. Ya kita harusnya jauh lebih bersyukur. Karena meskipun sepeda motor yang kita punya pitung puluhan, tahun 70-an tuh, ya paling tidak sudah bisa menghantarkan kita. Itu menghubungkan antara rumah dan tempat kerja. Menghubungkan antara rumah dengan tempat taklim. Alhamdulillah bisa menjadi media. Kita menjadi objek peluk seorang istri. Luar biasa. Tapi kalau yang pakai mobil, nggak ada tuh acara peluk-peluk. Betul nggak? Nggak ada acara peluk-peluk. Oh, biasa dipisahkan oleh kedua kursi. Cuman itu kan cara berpikir kita, bukan berarti nggak boleh punya mobil, bukan. Ini cara berpikir kita bahwa lihatlah orang yang lebih di bawahmu, jangan lihat orang yang di atasmu. Nah, dengan cara seperti itu, masya Allah kita akan terbantu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan cara seperti itu kita akan terbantu untuk menghargai orang lain, tidak meremehkan. Kan begitu, tidak meremehkan. Oh ternyata ada orang yang lebih di bawah kita. Dan kita pun sebenarnya ada di bawah sekian banyak orang. Alhamdulillah. Memang konsep Islam untuk qanaah itu luar biasa indah sekali. Nah, maka siraman rohani yang semacam ini seharusnya sering disampaikan. Seharusnya sering disampaikan. Apalagi kalau kita udah berbicara tauhid. Nah, kalau kita sudah berbicara tauhid, tauhid itu memang sumber segala ketenangan. Kayak gitu. Tauhid itu adalah sumber segala ketenangan.
Nah, Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Apa ayat setelahnya? Ulaika lahumul amnu wa hum belum ya? Wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, kemudian mereka tidak menodai, tidak mengotori imanahum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan sekecil kezaliman apapun. Orang-orang seperti ini Allah menyatakan ulaika lahumul amnu. Mereka adalah orang-orang yang akan meraih keamanan, ketenangan. Wa hum muhtadun. Selain itu mereka pun menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ayat ini diturunkan, sahabat banyak datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam sambil menangis. Di dalam hadis riwayat Muslim. Mereka semua menangis menemui Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man minna la yadhlim?" Siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim? Artinya semua kita ini selalu berbuat zalim. Kecil, besar, sering, jarang. Tapi kalau untuk benar-benar lepas dari kezaliman tidak mungkin ya Rasulullah. Karena kita manusia. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Benar memang seperti itu, tempat salah dan tempat lupa. Oleh karena itu ada syariat taubat, syariat istighfar, syariat untuk memperbaiki keburukan dengan kebaikan. Ya Rasulullah, berat ayat ini. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membimbing, bukan seperti itu. Laisa kama taqulun. Bukan seperti yang kalian fahami kezaliman itu. Bukankah kalian pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Innasyirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka yang dimaksud dengan ayat ini, orang-orang yang beriman lalu mereka tidak mengotori keimanannya dengan kesyirikan. Tidak mengotori keimanannya dengan kesyirikan. Nah, orang-orang seperti ini janji dari Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan rasa aman, rasa tenang dunia dan di akhirat, dan mereka pun selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah seorang hamba yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ia akan mampu membedakan yang benar dan yang salah, yang hak, yang batil. Ia akan mampu memilih jalan menuju kebahagiaan itu seperti apa. Jalan-jalan yang akan membuat dia menderita, bisa ia tinggalkan dan bisa ia jauhkan. Karena ia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah darinya. Nah, orang yang bertauhid, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Seorang hamba yang mampu mewujudkan dan merupanyatakan tauhid dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang paling beruntung, orang yang paling berbahagia, orang yang paling tenang hidupnya. Sebab ia selalu menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itu sepenuhnya ia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid tidak pernah mengenal rasa takut. Rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ia tergoda untuk berbuat jahat, berbuat dosa, ia ingat Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Enggak, takut saya kepada Allah. Nah, setiap kali ia merasa lemah semangatnya untuk berbuat baik, ketika turun semangatnya untuk beribadah, ia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ia takut akan siksanya, kembali ke jalur yang tepat, kembali menempuh jalan yang benar. Itu orang yang bertauhid. Harapannya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak berharap kepada makhluk. Ia tidak berharap kepada makhluk. Nabi alaihi salatu wasallam membimbing kita, wa idza sa'alta fas'ali Allah, fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta, minta kepada Allah. Kalau engkau butuh bantuan, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kita tersinggung, kecewa, sakit hati bahkan. Saat kita berharap dari orang, gak dikasih-kasih. Salah, keliru. Sepenuhnya harapan itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah membimbing seperti itu. Nabi sudah membimbing seperti itu. Manusia, kalau ia diminta, mungkin ia memberi.
Tapi kalau ia diminta untuk yang kedua kali, yang ketiga kali, yang keempat kali, 5 kali, akhirnya dia akan marah. Itu manusia. Kata para ulama seperti itu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Tetapi Allah Azza wa Jal, semakin engkau sering meminta, ia semakin sayang padamu. Semakin engkau sering meminta kepada Allah Azza wa Jal, Allah semakin bertambah sayang dan cinta kepadamu. Bahkan pernyataan seperti ini dibangun berdasarkan beberapa riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bedanya manusia dengan Allah Azza wa Jal. Nah, jangankan orang lain, kita saja. Kalau tiap misalkan rumah, kita punya rumah, pengemis datang, Pak, minta Pak, kasih 1.000. Baru 15 menit datang lagi, Pak, 1.000. Misalkan seharian penuh pengemis datang berapa ratus orang tuh tiap 10 menit. 1.000. Jengkel kan, gerbang tutup, pintu kunci. Tulisi, pengemis dilarang mengemis. Lah, pekerjaannya mengemis kok dilarang mengemis. Pengemis kok dilarang mengemis? Nggak boleh. Pengemis yang ngemis. Cuman gimana coba kenyataan kita dalam sehari-hari? Tetapi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, semakin sering kita minta berdoa, ya Allah saya pengen ini, ya Allah saya pengen ini, ya Allah saya pengen ini. Allah semakin cinta dan sayang kepada hambanya yang seperti ini. Nah, karena menunjukkan bahwa hamba tersebut betul-betul sangat menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin membuktikan bahwa dia sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai segenap manusia, kalian semua adalah al-fuqara, orang-orang yang sangat perlu dan membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallah, adapun Allah Subhanahu wa taala huwal ghaniyyu al-hamid. Allah adalah zat yang maha kaya, Allah adalah zat yang maha terpuji. Naam. Dengan demikian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang bertauhid itu pasti hidupnya tenang, tentram. Ia akan bisa lepas dari belenggu-belenggu kesyirikan yang mengikatnya. Nah, yang mengikatnya. Mungkin ada di antara kita pernah merasakannya. Nah, atau mungkin paling tidak kita sudah pernah mendengar seperti apa kehidupan orang yang tenggelam dalam kesyirikan. Serba susah. Mau bikin usaha jangan pas hari Kliwon. Gitu. Datang pelanggan dari tempat jauh sudah menawarkan keuntungan sekian. Kalau jam 7 keluar dari rumah nggak bagus nih waktunya. Nanti tunggu jam 9. Oh, mohon maaf Pak. Saya butuh jam 7. Nggak jadi dah. Kayak hilang deh untungnya. Nah, dikit-dikit cembele, dikit-dikit nazar, buat tumpeng, ngedarkan nasi kuning, kan itu. Kemana-mana bawa jimat, sekali waktu jimatnya ketinggalan, udah pusing, ya Allah. Begitu. Rugi dah gua hari ini. Kenapa Pak? Jimat ketinggalan. Rajahnya ini. Tanpa sadarkan ia sedang terpenjara kan. Betul nggak? Ia sedang terpenjara dengan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa memberikan madarat ataupun memberikan manfaat. Sungguh sangat mengenaskan orang seperti ini. Sungguh sangat mengenaskan orang seperti ini. Hidupnya selalu dalam ketakutan, hidupnya selalu dalam kecemasan. Mbah dukunnya, guru spiritualnya bilang, hati-hati, nanti malam akan ada kiriman dari roh jahat. Wah, nggak bisa tidur tuh, ya Allah. Merapal mantra, dul gendal gendul dal kaldes, was wes wus. Dia sendiri nggak paham apa yang dia ucapkan, tapi ini rapalan mantra dari sang guru spiritualnya, dukun serta paranormal itu. Hidupnya nggak tenang. Coba kalau seorang muslim, masya Allah, sebelum tidur pagi dan petang dia berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca ayat kursi sebelum tidur pun seperti itu. Nah, mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul basir. Selesai. Nah, mau di ini kak, mau di begitu, tenang. Serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, masuk rumah misalkan sudah sudah harus menggantungkan botol berisi air yang sudah dimantra-mantra. Itu ditempel sana, tempel sini, gambarnya ular lagi, naga. Ya kan, rajah dibuat tulisannya alif lam mim, diputer gini bentuknya naga sama pedang 2. Kayaknya ada yang pernah punya nih. Kena di hati ya. Kayaknya ada yang pernah punya nih. Ya, akiknya itu, cincinnya harus dari kelabang yuto, kala yuto namanya. Kalau seperti itu pakai
rompi Ontokusumo. Wah, segala macamnya. Hah? Tahu ya? Oh, enggak tahu. Pernah dengar tadi? Baru sekarang? Harus sering-sering dengar. Nah, begitu. Luar biasa. Artinya orang-orang yang tenggelam di dalam kesyirikan, ikhwati fillah barakallahu fikum. Orang-orang yang tenggelam dalam kesyirikan itu, hidupnya justru jauh dari ketenangan. Kan gitu, takut, terus cemas, terus ini itu, nanti jinnya begini, setannya begini, jinnya sini. Secara tidak sadar ya sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Keris yang dia punya. Kan gitu, keris yang dia punya, katanya bertuah, memiliki berkah. Nah, ini dan itu. Tiap tanggal malam 1 sore harus dimandikan. Gitu, mandinya pun harus 7 kembang setaman. Mulai dari melati, mawar, kenanga dan seterusnya. Mandikan begini. Secara tidak sadar dia sudah menghamba kepada makhluk mati, benda mati. Karena akhirnya rasa takut dia, rasa harapnya bukan digantungkan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada benda-benda mati tersebut. Benda-benda mati tersebut. Udah punya kebal, ilmu kebal sana kemari, macam-macam, mau berkelahi, gagah gini. Kan itu. Keren abis. Pas suatu saat, aduh lupa, mundur teratur. Kena bacok, kena nih. Karena apa? Jimatnya lupa dibawa. Subhanallah. Ikhwati fillah, kita bersyukur. Betul-betul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengenalkan Islam untuk kita. Kemudian mengarahkan kita berjalan di atas tauhid Allah Azza wa Jalla. Kita betul-betul mentauhidkan Allah. Nah, semua yang kita punya, semua yang kita miliki, nah, apapun yang kita perbuat, setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini, semuanya fillah walillah. Hidup itu tenang, tentram, subhanallah. Benarkan janji dari Allah Subhanahu wa taala tadi, orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang beriman dan dia tidak mengotori imannya dengan syirik, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dunia maupun akhirat, dan mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, cerita ini tentang Zaid ibnu Amr ibnu Nufail rahimahullah. Nah, Zaid ibnu Amr ibnu Nufail rahimahullah. Beliau lahir di generasi sebelum generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putranya yang bernama Sa'id akhirnya nanti termasuk sahabat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putranya yang bernama Sa'id ibnu Zaid nantinya setelah Islam datang dan didakwahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam akan menjadi sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan putranya Sa'id ibnu Zaid termasuk satu dari 10 orang sahabat yang dijamin dan dipastikan oleh Nabi Muhammad sebagai penghuni surga dalam satu riwayat hadis. Nah, kita berbicara tentang ayahnya yang bernama Zaid ibnu Amr ibnu Nufail rahimahullahu taala. Zaid ibnu Amr itu namanya. Quraisy adalah sukunya. Nah, fitrah Zaid ibnu Amr bin Nufail rahimahullah adalah fitrah yang bersih. Fitrah yang bersih. Cara berfikirnya pun masih jernih. Beliau rahimahullah. Karena fitrahnya masih sehat, berpikirnya pun masih jernih, rahimahullah. Maka ketika beliau menyaksikan adat, kebiasaan dan budaya jahiliyah itu, beliau memberontak, rahimahullah. Tidak pernah sekalipun Zaid ibnu Amr ibnu Nufail mengikuti kegiatan kesyirikan yang dilakukan di zaman-zaman jahiliyah. Nah, beliau adalah orang yang paling menghindari dan paling menjauh dari semua kegiatan-kegiatan maksiat di zaman jahiliyah. Karena fitrah beliau masih sehat, akal pikirannya pun masih jernih, rahimahullahu taala. Karena sebab ini kemudian beliau dikucilkan, dicemooh, disakiti. Ini sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang. Nah, beliau memberontak dengan hati dan perasaan. Melihat kenyataan masyarakatnya seperti ini, seperti itu. Benci. Dan betul-betul benci.
Maka beliau ingin mencari jalan kebenaran. Kesejukan hati itu akhirnya menjadi tekad dan cita-citanya, rahimahullahu taala. Nah, jadi dalam sebuah kesempatan Zaid ibnu Amr ini bertemu dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh sahabat yang mulia Zaid ibnu Harithah radhiyallahu taala anhu. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam bertindak sebagai tamu. Beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bertindak sebagai pemilik rumah. Sementara Zaid ibnu Amr adalah tamu. Nah, beliau yang menjamu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau yang menjamu, sementara Zaid ibnu Amr adalah tamu. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian membuka sufrah. Sufrah itu alas makan. Di atas alas tersebut, di atas sufrah itu dihidangkan makanan dan diantaranya adalah daging. Nah, ternyata Zaid ibnu Amr dengan sopan menolak untuk makan daging tersebut. Apa kata beliau rahimahullah? La akulu mimma yadhbahuna ala ansabihim. Ana la akulu illa mimma dzukira smullahi alaihi. Rawahul Bukhari. Kata Zaid ibnu Amr, saya tidak mau makan daging yang disembelih untuk patung dan berhala milik mereka. Saya tidak akan makan daging kecuali saat disembelih nama Allah yang disebut. Nah, kalau daging seperti kebiasaan saya tidak mau. Bayangkan fitrahnya, akal sehat Zaid ibnu Amr ibnu Nufail rahimahullahu taala seperti itu. Tidak mau. Apakah beliau sudah mendapatkan ajaran-ajaran yang hanif? Apakah beliau rahimahullah telah mendapatkan dan memperoleh ajaran-ajaran yang hanif, yang lurus? Nah, di dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa beliau Zaid ibnu Amr menyatakan asyatu, kambing, khalaqahullah, Allah yang menciptakan kambing itu. Wa anzala minas sama'il ma' wa ambata laha minal ardi thumma tadhbahunaha ala ghairi ismillah. Kambing itu kan yang menciptakannya Allah. Yang menurunkan air dari langit dalam bentuk hujan kemudian diminum kambing tersebut siapa? Allah. Yang menumbuhkan rerumputan dan dedaunan kemudian dimakan oleh kambing tersebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa? Kenapa kalian sembelih kambing itu tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Lihat, fitrah yang lurus, akal pikiran yang masih jernih, sehat logikanya. Berpikir seperti ini rahimahullah taala. Nah, artinya dalam kehidupan kita sehari-hari pun semestinya kan seperti itu kita berpikir. Seharusnya seperti itu kita berpikir. Nah, seharusnya seperti itu kita berpikir. Kita yang sudah diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu berbicara, mampu melihat, bisa mendengar, mendapatkan nikmat sekian banyak yang tidak terhitung dan tidak terhingga jumlahnya. Nah, kita yang sudah diberi nafas, diberi makan, diberi minum. Nah, lalu kenapa ibadah itu kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ibadah itu kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya ibadah itu kan kita serahkan sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya ibadah itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang praktek-praktek kesyirikan. Praktek-praktek kesyirikan itu menjamur. Di surat kabar, di majalah, di pampang iklan. Misalkan Ki Agung pinter. Misalkan. Lawan dari bodoh kan pinter. Kan gitu. Ki Agung pinter, ini melayani ini itu, menambahkan aura. Gitu. Bisa mendatangkan simpati dan wibawa. Dan seterusnya. Bisa menangkal bala, menjaga rumah, pengasihan ini dan itu dengan mahar paket 1 500.000, paket 2 1.500.000, paket 3 3 juta.
Misalkan mahar. Nah, ya barang-barang seperti itu dijual. Mulai dari ikat pinggang, mulai dari gelang, cincin, demikian juga baju dalam, rompi dalam hal ini, sepatu ini dijual. Nah, dia lupa, tidak sadar bahwa dia sedang menjadi objek bisnis dari orang-orang. Gitu. Objek bisnis. Nah, orang yang jual saja nggak kaya-kaya. Gitu. Dukun dan paranormal rata-rata itu miskin, kecuali dukun gaul. Gitu. Dukunnya artis mungkin, gitu. Kaya-kaya. Ya kayak itu. Kayak itu. Nah, harus bayar mahar ini, mahar itu, subhanallah. Ini kan praktek kesyirikan. Praktek kesyirikan. Dia gantungkan harapan, tawakalnya, siqahnya, rasa percayanya, rasa takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada benda-benda mati seperti ini. Kepada benda-benda mati seperti ini. Padahal kalau kita membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, jelas sekali dalam sekian banyak hadis Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita melakukan hal-hal seperti ini. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat dan yang semisalnya, dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Murnikan akidah itu. Bersihkan keyakinan kita. Nah, semuanya hanya untuk dan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah azza wajalla, kita bisa melihat secara langsung bagaimana Zaid bin Amr bin Nufail berpikir. Ini saja secara akal sehat sudah enggak pas. Masa sih agama seperti ini? Nah, masa sih agama itu sulit? Kenapa sih agama itu dipersempit? Agama itu mudah. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa harus dipersulit? Enggak boleh kamu melakukan satu amalan kecuali kamu sudah pernah membaca hadis itu dari gurumu. Manqul namanya. Sulit banget sih ingin beribadah. Nah, tahu manqul ya? Tahulah. Mungkin ada yang pernah ikut mangkul-mangkulan nih. Nah, gitu. Enggak boleh beribadah, enggak boleh. Misalkan pengen sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, kamu dilarang mengamalkan 2 rakaat sebelum subuh sholat sunnah. Kenapa? Karena kamu belum mendapatkan mangkul, riwayat dari guru-gurumu. Kesannya kan keren banget tuh, mengamalkan ilmu karena berdasarkan riwayat langsung dari kanjeng Nabi. Nah, padahal syariat Islam tidak seperti itu. Siapa saja silakan membaca, tahu dalilnya, amalkan. Nah, tahu dalilnya, amalkan. Nah, sudah hidupnya pas-pasan. Tiap bulan diminta 10% dari penghasilan. Store kepada amirnya. Amirnya tinggal ongkang-ongkang kaki di rumah paling besar, istananya. Provinsi Jakarta ini bulan ini dapat berapa miliar nih. Seperti itu prakteknya. Nah, jauh dari ibadah, jauh dari amal saleh. Ternyata pengikut dan mat'unya hanya menjadi objek bisnis. Bukan gerakan dakwah, itu namanya gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah. Lemah iman maksudnya. Kan begitu. Itu tanpa sadar. Sekian banyak orang, ikhwati fillah barakallahu fikum, pernah bercerita kepada saya betapa susahnya menjadi pengikut gerakan-gerakan seperti itu yang ada baiatnya 10% dari penghasilannya harus disetorkan tiap bulan. Kalau tidak, penalti, tahdzir, ini dan itu dijauhkan, diancam ini diancam itu. Kamu harus taat, kamu kan sudah baiat. Nah, orang Islam itu kalau meninggal belum punya baiat, matinya mati jahiliyah. Nabi bersabda. Wah, kesannya kan banget gitu ya. Nabi mengatakan man mata wa alaihissalahu bai'ah mata maitatan jahiliyah. Mata mitatan jahiliyah. Orang yang mati, orang Islam mati tapi enggak punya baiat, dia matinya dalam keadaan jahiliyah. Ditakut-takutin seperti ini. Ditakut-takutin kan seperti ini. Astagfirullah. Islam tidak seperti itu. Nah, Islam tidak seperti itu, susah banget. Nah, Islam itu justru memberikan ketenangan. Islam itu justru mengajak dan menyuruh umat untuk hidup bahagia, hidup senang. Bukan kemudian mempersusah pengikutnya. Nah, bukan kemudian mempersusah pengikutnya. Baru selesai sholat, bukan dari jamaahnya, dipel masjidnya. Susah banget sih. Dan itu subhanallah ada. Bukan cerita yang dibuat-buat. Enggak, kata siapa, enggak. Ya kenyataan, yang cerita juga mantan pengikut lo. Pengikut lo yang cerita sama gue. Gitu dulunya. Itu mau ditutupin gimana? Ya mungkin yang ini enggak, yang itu iya. Mungkin tingkatannya berbeda. Nah,
Maka Zaid ibnu Amr bin Nufail rahimahullah sampai seperti itu. Melihat kondisi masyarakatnya yang seperti itu, masyarakat jahiliyah, maka mulailah Zaid ibnu Amr bin Nufail melakukan sebuah pencarian. Beliau tinggalkan Mekah rahimahullahu taala. Nah, disebutkan di dalam riwayat Bukhari, bahwa Zaid ibnu Amr bin Nufail kharaja ila Syam yas'alu anid din wa yatba'u. Zaid ibnu Amr keluar meninggalkan Mekah menuju negeri Syam. Perjalanan yang tidak dekat. Ini perjalanan yang sangat jauh. Zuhur jam berapa? Jam-jam udah selesai. Yakin. 48 tuh azannya apa salatnya? Berarti kita berhenti berapa menit lagi? Berapa menit lagi kira-kira? Saya diberi waktu berapa menit lagi? 10 menit lagi, baik. Di setel 10 menit ya dipres kan gitu. Kalau bisa 15 menit diperluas gitu. Baik, Zaid ibnu Amr bin Nufail kemudian kharaja ila Syam yas'alu anid din wa yatba'u. Beliau itu keluar meninggalkan Mekah menuju Syam untuk mencari agama, untuk mencari sebuah keyakinan supaya diikuti. Nah, falaqiya aliman minal yahud. Di negeri Syam bertemu dengan seorang tokoh Yahudi. Fasa'alahu an dinihim faqala inni la'alli an adina dinakum. Qala innaka la takunu ala dinina hatta ta'khudha binasibika min ghadabillah. Ketemu nih sama tokoh Yahudi, ulamanya mereka. Tanya tentang agama, saya pengen begini, pengen begitu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak suka dengan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Semua diceritakan, tumpah ruah di sana. Nah, kata Zaid bin Amr, barangkali saya bisa ikut ajaran kalian. Karena saya sudah sumpah nih, lihat kehidupan masyarakat saya seperti ini. Nah, jawaban jujur dan terus terang dari tokoh Yahudi itu. Apa jawaban dari orang Yahudi ini? Yahudi tersebut. Kata orang Yahudi itu, tokohnya, kamu kalau ingin mengikuti ajaran kami, bisa. Tapi kamu akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang Yahudi itu adalah ghairil maghdubi alaihim. Orang Islam kan katakan ghairil maghdub. Jalan yang tidak mendapatkan murka. Siapa yang mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jalla? Orang-orang Yahudi. Dia dengan penuh kesadaran ngaku, kamu kalau ikut saya sama-sama dapat murka dari Allah. Mau? Gitu. Kata Zaid, ma afirru illa min ghadabillah wala ahmilu min ghadabillahi syai'an abadan wa ana astati'u. Fahal tadulluni ala ghairi? Kata Zaid ibnu Amr, oh, saya itu justru lari dari murka Allah, kok mau ikut kamu mendapatkan murka dari Allah? Enggak. Selamanya saya tidak mau menanggung murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang maukah Anda tunjukkan saya kemana saya harus mencari agama yang bisa membawa saya kepada ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan agar saya tidak sumpek lagi seperti yang saya rasakan selama ini. Nah, kemudian kata pendeta Yahudi itu, ma'alamuhu illa an yakuna hanifa. Tidak ada jalan lain kecuali jalannya al-hanif. Kata Zaid, wa mal hanif? Ajaran yang hanif itu seperti apa? Qala dinu Ibrahim lam yakun yahudiyan wala nasraniyan wala ya'budu illallah. Jalan yang hanif itu adalah jalannya Nabi Ibrahim. Bukan jalannya Yahudi, bukan pula jalannya Nasrani. Mereka orang-orang yang hanif itu tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi dan rasul. Dan berikutnya nanti pun agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang hanif, agamanya Nabi Ibrahim SAW dalam hal tauhidullah azza wa jalla. Fa kharaja Zaidun falaqiya 'aliman minan nasara fadzakara lahu mithlah. Perjalanan pun dilanjutkan. Zaid bin Amr bertemu dengan pendeta Nasrani, sama mencurahkan isi hatinya, berkeluh kesah semua di sana, ingin mencari jalan ketenangan, jalan kebahagiaan, semua dia sampaikan. Keinginannya pun demikian, kalau boleh saya ingin menjadi pengikut agama Nasrani. Jangan,
Kata pendeta Nasrani itu. Kalau kamu ingin mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jal, nah, kalau ingin mendapatkan laknat dari Allah ya nggak apa-apa, silakan ikut saya. Lihat kesadaran, jujur banget nih dia nih. Dia tahu kalau ikut agama Nasrani akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa? Gengsi. Nah, tapi dia bilang jangan, kamu kalau ikut Nasrani seperti saya dapat laknat dari Allah. Nah, terus apa yang harus saya lakukan? Nah, apa yang harus saya lakukan? Nah, kemudian di dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan bahwa kedua pendeta tersebut menyampaikan bahwa akan ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jal, penutup para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang mengajarkan agama yang sedang engkau cari ini. Agama yang sedang engkau cari. Nah, rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau berusaha mencari tidak ketemu, maka Zaid ibnu Amr bin Nufail pun berdoa, Allahumma, sambil mengangkat kedua tangannya, Allahumma inni ashhaduka anni ala dini Ibrahim. Ya Allah, saya mengucapkan kesaksian di hadapanmu ya Allah, bahwa saya ini berada di atas ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Alaihi assalatu wassalam. Ini kan sebuah pencarian. Nah, sebuah pencarian telah dilakukan oleh Zaid ibnu Amr bin Nufail rahimahullahu ta'ala. Kenapa beliau mencari? Karena beliau tidak menemukan sumber-sumber ketenangan hati. Beliau belum menemukan hal-hal yang bisa menyejukkan jiwanya. Nah, maka beliau terus mencari. Mungkin, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, mungkin seharusnya kita pun seperti itu. Nah, semestinya kita mencontoh Zaid bin Amr bin Nufail. Kita lihat sekarang kondisi masyarakat kita. Aduh, menyedihkan, menyakitkan, menangiskan, membuat kita menangis. Nah, praktek-praktek kesyirikannya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, bukan hanya menimpa orang-orang yang kurang terpelajar, tetapi kaum terpelajar, kaum cendekiawan dan ilmuwan pun ternyata tidak lepas dari jerat-jerat kesyirikan. Gelarnya profesor, Masya Allah, sudah doktor kesana dan kemari, titelnya itu berderet rapi, tetapi subhanallah hatinya terpenjara oleh benda-benda mati. Titipan dari kakeknya, dapat dari Kediri dan Tulung Agung di Jawa Timur bagian selatan, belum lagi dapat barang antik dari Banten, ilmu tua. Belum lagi punya kayu, batang kayu yang diambil dari pedalaman Kalimantan, siung harimau dari Sumatera, belum lagi yang topeng-topeng aneh dari Papua. Subhanallah, dikumpulkan tuh kerang-kerang antik dari Sulawesi, disebut semua tuh, lengkap sudah koleksinya. Nah, dan itu kan banyak yang melakukan hal-hal seperti ini. Luar biasa pangkat dan kedudukannya, Masya Allah, dihormati banget, ditokohkan di tengah masyarakat. Tapi rumahnya penuh dengan gending, alat musik, gong dan semisalnya, patung-patung dan arca. Jadi aroma mistisnya itu banget. Masuk ke dalam rumahnya itu udah ngeri, merinding gitu. Kasihan kan? Titelnya itu ternyata tidak bermanfaat. Akal sehatnya itu kemudian hilang. Tidak lagi bisa berpikir dengan jernih. Benda mati. Kok diyakini bisa memberikan berkah, bisa memberikan keuntungan, bisa membuka pintu-pintu rezeki, bisa menolak bala. Salat saja tidak ia lakukan. Ibadah yang semestinya ia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengatur dan menentukan seluruh apa yang terjadi dalam semesta ini, ia tidak pernah membangun komunikasi ke atas. Ia malah terpenjara dengan benda-benda mati tadi. Nah, itu kan kondisi masyarakat kita. Nah, mau maju nyalek aja harus ziarah kubur ke sana dan kemari. Astagfirullahaladzim. Membangun komunikasi dengan para pembangun dan pendiri bangsa ini. Katanya seperti itu. Pelaku-pelaku kemaksiatan, la haula wala quwata illa billah. Kalau mau dipikirkan dan disebutkan satu persatu, sakit hati kita. Sakit hati mulai dari korupsinya, manipulasinya, markup-nya, ini dan itu, sogokan dan suap penyuap, ini dan itu. La haula wala quwata illa billah. Maksiatnya, prostitusi, baik yang terang-terangan maupun terselubung, kejahatan seksual yang baru-baru ini kita dengar jadi sedang ramai di Indonesia. Kan miris kita kan?
Satu pelaku saja menjadikan korbannya anak-anak kecil, korban sodomi, naudzubillah, sampai puluhan. Apakah kemudian kita merasa tenang? Anak-anak kita kemudian hidup berkeliaran seperti itu di tengah-tengah masyarakat yang wallahu alam jauh dari nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai kemuliaan dan akhlak-akhlak yang baik. Anak-anak perempuan kita, istri-istri kita perlu dididik, diarahkan kepada Islam. Kita pun seperti itu. Harus selalu mendekat kepada Islam, harus selalu mendekat kepada ilmu, sehingga ikhwati fillah barakallahu fikum, kesejukan hati terutama dalam lingkup keluarga kita bukan hanya menjadi sebuah impian kosong, bukan hanya angan-angan dan khayalan tanpa makna, tetapi itu insya Allah menjadi terwujud, menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang jelas kita cuma ngelus dodo. Nah, melihat anak-anak muda berboncengan sana kemari, maka kita ingin mendengarkan adzan, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena adzan pun yang dikumandangkan itu bisa menenangkan hati. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah cukup atau mau dilanjutkan pada duhur? Cukup, ya. Cukup untuk sekarang. Kita lanjutkan insyaallah walaupun sebentar nanti ba'da zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.